Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pemikiran kalam Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkenalkan, saya Marvina Sari, NPM 200107017, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengertian Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya suatu aliran atau mazhab dalam Islam yang menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Sunni dari Imam Syiah. Lalu ada pokok-pokok ajaran Syiah. Yang pertama ada At-Tauhid. Kaum Syiah juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Namun menurut mereka Allah memiliki 2 sifat, yaitu at-subutiyah yang merupakan sifat yang harus dan tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini mencakup mengetahui, berkuasa, hidup, berkehendak, cerdik dan berakal. Tidak berpermulaan, azali dan kekal. Berkata-kata dan benar. Sedangkan sifat kedua yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yaitu al-salbiyah yang merupakan sifat yang tidak mungkin pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini meliputi antara tersusun dari beberapa bagian, berjisim, bisa dilihat, bertempat, bersekutu, berhajat kepada sesuatu dan merupakan tambahan dari zat yang telah dimilikinya. Yang kedua ada al-adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk yang lainnya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali atas dasar kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Menurut kaum Syiah, semua perbuatan yang dilakukan Allah pasti ada tujuan dan maksud tertentu yang akan dicapai. Yang ketiga ada an-nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Rasul-rasul itu memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang melakukan amal soleh dan memberikan kabar siksa atau ancaman bagi mereka-mereka yang durhaka. Yang keempat ada al-imamah. Bagi kaum Syiah, al-imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Yang kelima ada al-ma'ad. Secara harfiah, al-ma'ad yaitu tempat berkembali. Yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa akhirat itu pasti terjadi. Lalu materi yang kedua ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Definisi aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja merupakan sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Kepanjangan tersebut merupakan frase dari kata-kata bahasa Arab yaitu ahlu, sunnah, dan jamaah. Kata ahlu diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Kata al-sunnah diartikan sebagai jalan atau karakter. Sedangkan kata al-jamaah diartikan sebagai perkumpulan atau kelompok golongan. Selanjutnya ada tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ada Imam Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id bin Masruq at-Tsauri. Beliau wafat pada 161 Hijriah. Akikah dan mazhab sunnahnya telah dinampakkan dan diilhamkan pada Abu Sholeh Syu'aib bin Harth al-Baghdadi. Beliau juga wafat pada 197 Hijriah. Dan yang kedua ada Imam Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah al-Hilaili. Beliau membeberkan akidah-akidahnya ketika ditanya soal itu, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq at-Taqafi. Beliau wafat pada 236 Hijriah. Lalu ada Imam Abu Amr
Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, imam daerah Syam yang telah menampakkan akidah-akidahnya pada saat bid'ah telah merebak. Hal ini telah diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Ishaq al-Farzi, wafat pada 250 Hijriah. Lalu selanjutnya ada Imam Abu Abdurrahman bin Mubarak. Beliau adalah imam daerah Khurasan. Selanjutnya ada Imam Abdillah Malik bin Anas bil Asbilahi al-Madani, merupakan imam yang dikenal dengan nama Dar al-Hijrah wal Faqih al-Haramain. Beliau wafat pada 79 Hijriah. Kemudian saya mengambil dua pertanyaan saat diskusi. Yang pertama, dalam sekte Haidiyah, Ali bin Abi Thalib dianggap lebih tinggi dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dalam hal apa? Dan mengapa dengan hal itu sekte Hidayah dianggap sekte Syiah yang paling dekat dengan sunnah? Jawabannya, Syiah Zaidiyah didirikan oleh Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Ia salah satu imam Ahlul Bait, keluarga Nabi, yang merupakan cucu Khalifah Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain. Sebagai salah satu tokoh Syiah, namun pandangannya sangat berbeda dengan Syiah lainnya. Umumnya kelompok Syiah menempatkan Khalifah Abu Bakar dan Umar sebagai perampas kekuasaan. Tetapi Imam Zaid sebaliknya menentang pendapat tersebut. Ketika itu sekelompok orang Syiah yang sangat membenci Abu Bakar dan Umar mendatanginya, namun oleh Imam Zaid menolak dan menentang mereka. Digunakan lagi mereka yang membenci dan menentang Abu Bakar dan Umar, dan nama Zaidiyah digunakan bagi mereka yang mengikuti Imam Zaid dalam pandangannya terhadap Abu Bakar dan Umar. Yang kedua, mengapa NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawabannya, istilah wal Jamaah pada umumnya adalah terkait dengan perbincangan masalah akidah yang menengahi dua paham yang saling bertentangan. Ahlus Sunnah wal Jamaah dianggap sebagai paham yang modern, yaitu meyakini kemahakuasaan Allah dan menghargai ikhtiar akal manusia. Demikian juga dalam bidang fikih, pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut muridnya dianggap paling modern, yaitu menggabungkan antara dalil naqli dan akli. Dan dalam bidang tasawuf, ajaran-ajaran Al-Junaidi dan Al-Ghazali dianggap modern, yaitu menggabungkan antara syiah fikih hakikat dan selain dianggap sebagai model pikiran modern. Alasan NU mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dikarenakan para sahabat Nabi perlu diikuti, karena merekalah yang mengetahui dan memahami terhadap semua yang dilakukan oleh Nabi.